Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama sahabat Sams Channel, sahabat belajar kita semuanya. Pada kesempatan ini kita akan kembali membahas soal-soal asesmen sumatif semester 1 bab 1, yang pada kesempatan ini adalah pada fase B kelas 3 mata pelajaran pendidikan Pancasila dengan tema identitasku, keluargaku, dan temanku. Tentunya semoga video ini bermanfaat buat kalian semuanya sehingga prestasi kalian semakin meningkat. Dan bagi kalian yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan loncengnya, serta bisa kalian bagikan kepada teman-teman kalian semuanya agar video ini semakin bermanfaat. Baik, langsung saja kita ke soal yang pertama. KTP termasuk dokumen identitas: A. Diri pribadi, B. Negara, C. Personil, D. Niaga. Ya, anak-anak semuanya, KTP ini merupakan identitas diri pribadi, anak-anak ya. Jadi jawabannya adalah A, anak-anak semuanya. Kemudian anak-anak semuanya, kita ke soal nomor 2. Ya. Salah satu bukti dokumen identitas kelahiran kita adalah A. Ijazah, B. Rapor, C. Akte kelahiran, D. KTP. Ya, anak-anak semuanya, salah satu bukti dokumen identitas kelahiran kita itu adalah akte kelahiran, anak-anak ya. Nah, kalau ijazah itu surat tanda selesai melaksanakan pendidikan di lembaga tertentu. Kemudian rapot itu hasil belajar ya. Kemudian KTP itu identitas pribadi maupun identitas seseorang dari suatu negara, kan seperti itu. Jadi jawabannya adalah C, anak-anak semuanya. Berikutnya anak-anak semuanya, kita scroll ke atas untuk soal nomor 3. Berikut ini yang termasuk bagian-bagian dari memperkenalkan diri, kecuali A. Salam, B. Nama lengkap, C. Nama kucing kesayangan, D. Menyebutkan cita-cita. Ya, anak-anak semuanya, ketika kita memperkenalkan diri, ini perlu kita sampaikan salam, nama lengkap juga perlu. Kalau nama kucing kesayangan itu tidak perlu, anak-anak ya. Kalau menyebutkan cita-cita, ini juga bisa diperlukan ketika kita memperkenalkan diri. Oleh karena itu, di sini yang kecuali berarti yang bukan, anak-anak, berarti yang C. Jadi kita tidak perlu menyebutkan nama kucing kesayangan kita ketika kita memperkenalkan diri. Soal nomor 4. Kamu dan keluargamu berasal dari suku Dayak, namun ada temanmu yang berasal dari suku Sunda. Hal ini termasuk bentuk identitas diri secara A. Fisik, B. Non-fisik, C. Individu, D. Verbal. Ya, anak-anak semuanya, karena ini membedakan dari suku, bukan bentuk badannya, bukan bentuk matanya, bukan berapa tingginya orang tersebut, maka ini merupakan identitas diri secara non fisik, anak-anak ya. Sehingga jawabannya adalah B, anak-anak semuanya. Untuk soal nomor 5, adanya keberagaman identitas diri mengharuskan kita hidup A. Baik, B. Rukun, C. Sendirian, D. Egois. Ya, anak-anak semuanya, dengan adanya keberagaman identitas diri, ada yang dari suku yang berbeda, ada yang bentuk fisiknya berbeda, maka kita harus hidup dengan rukun, anak-anak ya. Sehingga jawabannya adalah B, anak-anak semuanya. Baik, berikutnya anak-anak semuanya, kita scroll ke atas untuk soal nomor 6. Berikut yang termasuk identitas diri secara fisik ya adalah A. Budaya, B. Tinggi badan, C. Suku, D. Pekerjaan. Ya, anak-anak semuanya, budaya itu merupakan identitas diri secara non fisik, berarti ini bukan jawaban. Kalau tinggi badan itu fisik, kalau suku itu non fisik, pekerjaan juga non fisik. Jadi yang fisik adalah tinggi badan ini, anak-anak ya. Sehingga jawabannya adalah B, anak-anak semuanya. Selanjutnya anak-anak semuanya, kita ke soal nomor 7.
Hari raya umat Buddha adalah A. Natal, B. Idul Fitri, B. Cap Gomeh, D. Waisak. Ya anak-anak semuanya, hari raya umat Buddha itu adalah Waisak anak-anak ya. Nah itu. Kemudian kalau Natal ini Kristen, kemudian Idul Fitri itu umat Muslim, kalau Cap Gomeh itu Konghucu kalau nggak salah ya. Jadi hari raya umat Buddha itu adalah Waisak anak-anak ya. Sehingga jawabannya adalah D. Baik, berikutnya kita scroll ke atas untuk soal nomor 8 anak-anak ya. Tempat ibadah umat Islam adalah A. Masjid, B. Gereja, C. Pura, D. Wihara. Ya anak-anak semuanya, tempat ibadah umat Islam tentunya adalah di masjid anak-anak ya, sehingga jawabannya A. Adapun gereja itu umat Nasrani, umat Kristen, kalau pura itu Hindu ya kalau nggak salah, kemudian wihara itu umat Buddha. Soal nomor 9, saat memperkenalkan diri kita harus menggunakan kata-kata yang A. kasar, B. sopan, C. keras, D. lucu. Ya anak-anak semuanya, saat memperkenalkan diri kita harus menggunakan kata-kata yang sopan anak-anak semuanya, sehingga jawabannya adalah B anak-anak ya. Kita dilarang saat memperkenalkan diri itu berkata kasar ya, kasar, keras nggak boleh ya, kita harus berkata sopan. Baik, berikutnya anak-anak semuanya kita scroll ke atas untuk soal nomor 10. Ya, dokumen identitas pertama yang dimiliki anak begitu lahir ya, begitu lahir adalah A. KIA, B. KTP, C. akta kelahiran, D. paspor. Ya anak-anak semuanya, identitas pertama yang dimiliki anak begitu lahir tentunya adalah akte kelahiran anak ya, sehingga jawabannya adalah C. Soal nomor 11 anak-anak semuanya, sikap kita terhadap teman yang berbeda suku. Ya, yang berbeda suku seharusnya A. tetap berteman baik, B. selalu menjauhinya, C. meledek teman, D. menjauhinya. Ya anak-anak semuanya, sikap kita terhadap teman yang berbeda suku, kita harus tetap berteman baik agar terjalin kerukunan hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, sehingga jawabannya adalah A anak semuanya. Soal nomor 12, adanya keragaman identitas diri secara fisik merupakan titik-titik Tuhan. B. anugerah, A. anugerah ya, B. musibah, C. kelemahan, D. kekurangan. Ya anak-anak semuanya, adanya keragaman identitas diri itu secara fisik itu merupakan anugerah Tuhan. Kita diberikan mata sipit, mata lonjor, mata bulat, atau tinggi badan tinggi atau rendah, itu semuanya merupakan anugerah dari Tuhan yang harus kita syukuri. Jadi jawabannya adalah A anak-anak semuanya untuk soal nomor 12. Baik, berikutnya untuk soal nomor 13, 14, dan 15. Ya. Lala berasal dari suku Sunda. Ia memiliki tubuh kurus dan berkulit kuning langsat. Dari uraian penjelasan identitas tersebut, yang termasuk identitas diri non-fisik adalah A. bentuk tubuh, B. warna kulit kuning langsat, C. bersuku Sunda, D. tubuh kurus ya. Kita lihat di sini yang dicari adalah non-fisik ya, identitas non-fisik. Nah, di sini kalau bentuk tubuh itu fisik, bukan non fisik. Kalau warna kulit kuning langsat itu fisik ya. Kalau bersuku Sunda lah ini ya non fisik. Kalau tubuh kurus itu fisik. Nah, yang kita cari adalah non fisik, berarti jawabannya adalah ini anak-anak ya. Sehingga jawabannya adalah C. Soal nomor 14. Identitas diri berguna untuk A. menambah musuh, B. mengenal orang, C. mendapat malu, D. memicu pertengkaran. Ya anak-anak semuanya, identitas diri berguna untuk A. menambah musuh, B. mengenal orang ya. Identitas diri ini berguna untuk mengenal orang agar kita tahu siapa yang akan kita temui, kita ajak bicara atau kita komunikasi, maka kita perlu mengenal orang tersebut dengan identitas diri. Soal nomor 15. Saka beragama Buddha.
Saka berdoa dan sembahyang di A pura, B wihara, C gereja, D masjid. Ya anak-anak semuanya, kalau orang beragama Buddha maka di sini Saka ya, maka sembahyangnya di wihara. Jadi jawabannya adalah B anak-anak semuanya. Adapun pura itu untuk umat Hindu, gereja itu untuk umat Kristen atau Nasrani, kalau masjid itu umat Muslim. Baik anak-anak semuanya, demikian tadi sementara ya pembahasan untuk soal asesmen sumatif semester 1 pada bab 1. Yang pada kesempatan ini yang kita bahas adalah pada fase B kelas 3 mata pelajaran pendidikan Pancasila dengan tema identitasku, keluargaku, dan temanku. Semoga video ini bermanfaat buat kalian semuanya sehingga prestasi kalian semakin meningkat. Dan bagi kalian yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan loncengnya, serta bisa kalian bagikan kepada teman-teman kalian semuanya agar video ini semakin bermanfaat. Sampai ketemu lagi di pembahasan-pembahasan soal berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.